Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-26. Ya, masih bagian dari 10 malam terakhir, Pak. Dan di malam-malam ini bisa jadi datangnya Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Walaupun dalam berbagai keterangan yang lebih peluangnya lebih tinggi adalah di malam ganjil, tetapi bukan berarti di malam genap itu tidak ada kemungkinan sama sekali. Tetap ada kemungkinan Lailatul Qadar itu baik di malam ganjil maupun di malam genap. Kemudian salah satu amalan yang perlu kita perbanyak di malam-malam ini adalah diantaranya adalah berdoa. Kalau itikaf sudah dijelaskan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan berdoa, terutama di Ramadan ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ini doa yang sudah sangat kita hafal tentunya. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai keampunan, maka ampunilah aku. Nah, walaupun dalam redaksi hadis ini Aisyah bertanya, jika aku mengetahui kapan datangnya Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Karena kita tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu datang, maka tiap malam atau setiap saat kita hendaknya kita baca doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya anni, tentangku, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan dakwah, permohonan ad-da'i, orang yang memohon kepadaku, idza da'an, apabila mereka berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa. Pertama syaratnya doa tidak mengandung dosa. Misalkan, ya Allah berikanlah saya arak gitu misalkan, atau khamr, nah ini mengandung dosa. Ya Allah jadikanlah pacar saya mau dengan saya misalkan, nah ini nggak boleh ya, itu dosa. Atau pemutusan silaturahim, ya. Pemutusan silaturahim, ya. Misalkan dia berdoa untuk memisahkan, ya, laki bini orang lain, itu nggak boleh, ya. Atau agar dia dijauhkan dari ibunya atau bapaknya dan sebagainya, ini tidak boleh. Melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Yang pertama dikabulkan dengan segera, ya. Yang kedua disimpan untuknya di akhirat, dan yang ketiga dijauhkan dari keburukan yang setara dengan permintaannya. Makanya permintaan itu, Pak, ya, dianjurkan kita setinggi mungkin, ya. Meminta kepada Allah, kita meminta surga, meminta dijauhkan dari neraka, meminta kebaikan dunia dan akhirat dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, nah ini penting, Pak, ya, karena ini inti dari agama, ya. Semua agama intinya adalah doa. Semua agama itu intinya doa. Agama animisme, dinamisme mereka apa? Menyembah untuk berdoa kepada roh leluhur, meminta mereka. Semua, ya, agama itu meminta mereka, karena meminta kepada yang dianggap sebagai Tuhan. Karena agama ini pangkalnya satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Islam, maka cabangnya sampai ke yang lain-lain, baik yang sudah berubah maupun Islam itu sendiri, maka ad-doa itu, ya, usul ibadah itu tetap menjadi inti ibadah, doa itu.
Bahkan Rasulullah SAW mengancam, ya. Kata Rasulullah SAW, "Malam yas'alillah, ya. Malam yas'alillah, barang siapa yang tidak mau berdoa atau meminta kepada Allah, ghadaballahu alaihi. Ghadaballahu alaihi, maka Allah akan murka kepada dia." Jadi kalau ada orang nggak mau berdoa kepada Allah, yang ada Allah malah murka kepadanya. Beda Pak ya dengan manusia ya. Manusia kalau sering diminta malah gak suka ya. Tapi ini beda dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Imam Ibnu Hajar mengutip dari perkataan Imam At-Taibi, beliau ya rahimahullah berkata, makna hadis di atas yaitu barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Tapi begitu juga sebaliknya. Ya, mafhum mukhalafahnya. Dia sangat senang, yaitu Allah sangat senang kalau kita berdoa kepadanya. Nah, ini bedanya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah makin banyak diminta, makin senang. Tidak diminta, murka kepada kita. Imam Al-Mubarakfuri berkata bahwa orang yang meninggalkan doa berarti dia merasa sombong, merasa cukup dari Allah dan merasa tidak membutuhkan Allah. Nah, ini tidak boleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kita rezeki dan sebagainya. Yang mana segala sesuatu bergantung kepada Allah, termasuk kita. Tapi kemudian kadang ada nih Pak ya, ada orang yang misalkan ya sudah merasa bahagia nih, ya udah punya rumah bagus, kemudian bahkan sudah ya pensiun, kemudian uang pensiunnya besar misalkan kan, senang, mobil bagus, istri solehah, anak-anak cantik-cantik, tampan-tampan, baik-baik ya. Kemudian di lingkungannya disegani, apalagi yang dia butuhkan begitu ya. Apalagi yang dibutuhkan, apalagi yang saya butuhkan, apalagi yang saya minta kepada Allah. Padahal hidup saya sudah baik dan sudah bahagia ya. Maka kita minta kelanggengan Pak. Yang seperti ini harus kita minta langgeng. Kelanggengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi enggak ada alasan untuk tidak berdoa. Atau kita minta surga, dijauhkan dari neraka. Sebahagia apapun kita di dunia, kita enggak tahu Pak, kita masuk surga atau tidak. Kita juga enggak pernah tahu apakah kita harus mencicipi neraka atau tidak. Nauzubillah ya. Maka kita minta dihindarkan dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau surga. Wa na'udzuka minan nar. Dan berlindung dari neraka. Berlindung kepadamu dari neraka. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kita minta surga, minta yang terbaik. Kalau kita minta surga, minta yang terbaik. Seberapa pun kondisi kita Pak, walaupun kita ini misalkan ya mohon maaf, kita merasa nggak layak gitu, di hadapan Allah. Tapi ketika kita minta surga Firdaus, kata Rasulullah SAW. Kata beliau, faiza sa'altumullahu fasaluhul firdaus. Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu awsatul jannah, surga paling pertengahan. Tengah-tengah. Wa a'lal jannah, walaupun tengah juga a'la, paling tinggi, baik posisinya maupun derajatnya. Dan kita minta surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal kita minta ya, husnul khatimah ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berdoa. Jangan kita tertipu dengan kebahagiaan kita Pak. Kebahagiaan kita sudah enak, sudah bahagia, ngapain lagi ya? Tetap kita berdoa. Atau jangan kita tertipu dengan hanya sekedar ibadah saja tanpa kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Bagaimana adab dan cara berdoa? Adabud du'a wa kaifiyatuhu. Adab dan cara berdoa yang dianjurkan. Yang pertama, as-sana'u 'ala Allah fi awalid du'a. Kita memulai dengan pujian kepada Allah.
Jadi mustahabnya doa itu kita mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan mengagungkan dan memuji Rabb-Nya. Ya, macam-macam Pak memuji Allah. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kita untuk mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Boleh juga yang lain, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Pujian-pujian kepada Allah, baru kita doa. Yang kedua, ya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu bersabda, setiap doa terhalang sampai dibacakan kepadanya solawat untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam solat, ya, berdoa ke dalam solat itu wajib hukumnya membaca salawat, yaitu di tahiyat akhir, ya. Bahkan masuk dalam rukun pada sebagian mazhab. Sedangkan di luar solat maka ini mustahab, ya. Jadi mustahab kita membaca salawat ketika berdoa. Dan membaca salawat ini boleh di awal, boleh di tengah-tengah, boleh di akhir, Pak. Kadang-kadang kita hajat kita udah sangat menyodok kita, ya. Ngepush kita banget sampai kita langsung berdoa kepada Allah meminta hajat kita, sehingga kita baru ingat, oh iya belum sholawat tadi. Tidak apa-apa, sholawat di tengah-tengah atau di akhir doa. Kemudian yang keempat, ya, raf'ul yadain fid du'a, mengangkat tangan ketika berdoa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian adalah maha pemalu dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepadanya lalu mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Allah itu malu kalau kita sudah mengangkat tangan kemudian mengembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Minimal 3 yang tadi, ya, dikabulkan atau disimpan untuk di akhirat, atau kita dijauhkan dari musibah yang semisal. Ya, walaupun mengangkat tangan ini mustahab, Pak, ya, sunnah. Artinya kalau ada orang berdoa tidak mengangkat tangan, ya tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, berdoa dengan tadarru', ya, tadarru' wa khufyah, dengan rendah hati dan khufyah, lembut, ya, dan lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jadi kita rendah hati pada Allah itu suara yang lembut, enggak marah-marah, Pak, ya. Berdoa kepada Allah marah-marah, ya Allah gimana sih gitu misalkan, enggak boleh, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu berfirman, wadunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara, ya. Ini kalau doa sendiri-sendiri, ya, doa sendiri-sendiri kita jangan keras-keras, nanti yang lain terganggu. Atau Allah itu kan maha mendengar, ya, maha mendengar. Jadi kita cukup dengan tadi tadarruan wa khufyah, dengan rendah hati, kemudian khufyah, lembut. Kecuali kalau berjamaah, ya, kalau berjamaah dibolehkan, karena ada juga dalil dari Rasulullah SAW, ya, dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas mengetahui akhirnya sholat itu karena para sahabat itu mengeraskan zikirnya. Kemudian yang keenam, mengulang doa sebanyak 3 kali. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Nah, makanya kalau kita punya hajat yang urgent, kita ulangi 3 kali. Atau ketika kita betul-betul sangat ingin, sangat rindu pada surga, kita ulangi 3 kali doa kita. Kemudian yang ketujuh, awqatul ijabah, memanfaatkan waktu-waktu mustajab. Seperti sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, saat berbuka puasa, atau sekarang nih, ya, saat Ramadan, kemudian sepertiga bulan terakhir Ramadan. Kemudian yang ke-8, menghindari doa yang tergesa-gesa, ya. Adamul istijali fid du'a. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa setiap kalian itu akan dikabulkan malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Yakni yaqul, yaitu kalau dia mengatakan da'autu falam yustajabuli, sungguh aku udah berdoa tapi tidak juga dikabulkan. Nah, ini enggak boleh. Jadi kalau dia sampai mengatakan demikian, aku udah berkali-kali berdoa tapi enggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Nah, ini namanya isti'jal, ya, tergesa-gesa, ya, dalam berdoa. Kemudian yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah memelas, Pak, ya, bahkan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Nah, ini barangkali yang
kebanyakan kita baru tahu ya, bahwa berdoa itu ternyata sunnahnya itu memelas dan merengek kepada Allah. Kalau perlu sambil menangis. Ya. Rasulullah SAW ya, innallaha yuhibbul mulihin. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai al-mulihin, yaitu orang yang ilhah fit doa. Ilhah itu memelas ya, menangis merengek gitu dalam doanya. Nah, ke-9 poin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita diterima amal-amal kita hingga penghujung Ramadan dan bisa konsisten setelahnya. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.